liridha'illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian menjelang iftar mushola An-Nur GPK Citra Sentosa yang dirahmati Allah SWT. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas nikmatnya, karena kita di hari terakhir bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk di majelis ilmu yang penuh dengan barokah ini. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari terakhir kita menjalankan rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Tentunya di akhir Ramadan ini marilah kita merenungkan sejenak tentang apa yang sudah kita kerjakan selama sebulan ini. Apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Dan dalam kita menjalani ibadah Ramadan, apakah kita sudah mendapatkan tujuan sesuai yang dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di mana tujuannya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum sampai ke sana, marilah saya sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Wa an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Jabir itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi alaihi salatu wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana akhiru lailatin min ramadhana takatis samawati wal ard wal malaikah musibatan li ummat Muhammadin alaihi salatu wassalam. Qila ya Rasulullah, ayy musibah hiya? Qala alaihi salatu wassalam, dhahab Ramadan fa inna da'wati fihi mustajabatun wa sadaqatu wal hasanati mudha'afatun wal adabu madfu'un. Yang artinya idza kana akhiru lailatin min Ramadan, apabila telah datang atau telah tiba akhir daripada bulan Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah, langit, bumi dan malaikat menangis, musibatan, karena sebagai musibah di umat Muhammadin alaihi salatu wassalam, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah, sahabat bertanya, ayu musibah ya? Musibah apa itu? Qala alaihi salatu wassalam, dhahabur Ramadan
fa inna da'wati fihi mustajabatun. Ramadan telah berakhir, Ramadan telah pergi. Fa inna da'wati fihi mustajabatun, karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan adalah diijabah. Wasadaqatu wa hasanatu mudha'afatun, dan sedekah dan kebaikan-kebaikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal adzab madfu'un, dan azab siksa itu ditolak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang berpuasa kemudian akhir daripada kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan, biasanya kita bersenang-senang, bergembira, bersorak, takbir, tasbih, tahmid, merayakan sebuah kemenangan. Itu memang benar. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kegembiraan kita itu dalam rangka kita telah memenangkan, kita telah mencapai apa yang diwajibkan dalam bulan Ramadan itu, atau kegembiraan ini karena kita telah terbebas dari kekangan hawa nafsu, dari kekangan tidak makan siang, tidak minum, tidak merokok di pagi hari, tidak ngopi, ya? Atau memang benar, ya kita sebagai orang Islam patut bangga, berbahagia karena merayakan hari kemenangan. Itulah hari raya Idul Fitri. Karena hari raya Idul Fitri adalah kembali kepada suci jiwa kita, suci badan kita. Dari apa? Dari dosa yang telah lalu. Loh, kok begitu Pak? Benar. Kan dari siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita telah melaksanakan sholat tarawih selama sebulan penuh. Barang siapa yang melakukan sholat tarawih, dan barang siapa yang melakukan sholat tarawih dengan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua kita lakukan, kalau itu semua kita kerjakan, insya Allah kita akan mendapatkan sebuah kemenangan, yakni kita dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana Ramadan yang kita lakukan kemarin, apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Karena dalam hadis yang lain, as-shaumu junnatun malam yahrikuha. Bima yahrikuha ya Rasulullah? Qala bikadzibin au bisababin au bighibatin au binamimatin. Puasa adalah panen, ya, selagi kamu tidak membakarnya, tidak membakar tameng tersebut. Bima yahrikuha ya Rasulullah? Dengan apa kita bisa membakar tameng tersebut? Tameng yang namanya puasa Ramadan. Qala, jawab Rasulullah SAW, bikadzibin, dengan berbohong, au bisababin, atau berbicara kotor, au bighibatin, atau dengan membicarakan keburukan-keburukan orang lain, au namimatin, atau mengadu domba sesama saudara muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebulan telah berlalu. Apakah yang menjadi pertanyaan kita? Apakah selama sebulan ini kita tidak berbohong? Apakah selama sebulan ini kita tidak berbicara kotor?
Apakah selama sebulan ini kita membicarakan keburukan orang lain? Atau apakah kita selama sebulan ini tidak mengadu domba? Kalau itu semua tidak kita lakukan, insya Allah as-shaumu junnatun, betul-betul telah menjadi tameng buat kita semuanya. Dan kita telah mendapatkan tameng tersebut. Tapi kalau selama Ramadan kemarin mungkin kita pernah membicarakan atau berkata bohong, atau kita pernah berbicara kotor, atau pernah membicarakan aib keburukan saudara kita, atau kita pernah mengadu domba. Kalau itu sudah pernah kita lakukan selama 9 Ramadan kemarin, berarti puasa yang kita lakukan selama ini adalah sia-sia. Karena apa? Rasulullah pernah menyampaikan, rubba shaimin laisa lahul jaza illal ju'a wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Mengapa demikian? Karena dia telah berkata bohong, dia telah berkata kotor, dia telah membicarakan aib saudaranya, dia pernah mengadu domba. Kalau itu pernah dilakukan, berarti Ramadan kita sia-sia. Padahal hari ini adalah hari terakhir Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kemudian kita menyangkal, Pak, kan masih ada kesempatan untuk Ramadan tahun depan. Siapa yang bisa jamin umur kita bisa sampai tahun depan? Kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Tidak ada jaminan. Karena apa? Saudara kita, teman kita, jamaah kita, sebagian sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tahun lalu saat kita melaksanakan salat tarawih masih bisa bersama-sama. Tapi Ramadan tahun ini sudah mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, dalam akhir Ramadan ini saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian, kalau seandainya, kata Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan li anna al-hasanat fihi mujtami'atun wa ta'atan maqbulatun wa ta'wati mustajabatun wa dhunuba maghfuratun wal jannata mustaqatun lahum. Seandainya umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, antakuna sanatu kulluha Ramadan, senantiasa berharap sepanjang tahun adalah Ramadan. Karena apa? Li'annal hasanata, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan fihi di dalam bulan Ramadan mujtami'atun, dikumpulkan kebaikan-kebaikan semuanya. Wa ta'atan maghfuratun, dan ketaatan-ketaatan kita diterima oleh Allah. Wa ta'wati mustajabatan, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Wa dhunuba maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah. Wal jannata mustaqatun lahum, yakni surga itu merindukan bagi orang-orang yang berpuasa. Kita kalau kemarin bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan benar, imanan wahtisaban, insya Allah
kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kita mungkin sulit untuk mendeteksi apakah Ramadan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya ditolak. Karena tadi saya sampaikan dalam Ramadan kemarin kita pernah mengatakan perkataan bohong atau membicarakan aib saudaranya atau pernah berkata kotor atau pernah mengadu domba, ya, alamatnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rajab fi kitabi Lataiful Ma'arif, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, yakni pengetahuan yang sangat lembut artinya. Beliau menulis seperti ini: alamatul qabul at-ta'ah, tanda-tanda ciri-ciri diterimanya amal ibadah kita adalah dengan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat saudara kita atau bahkan merasakan melaksanakan sendiri saat ibadah haji. Di sana, alhamdulillah, diberi kemudahan oleh Allah, seakan-akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doanya diijabahkan, seakan-akan hajinya adalah mabrur. Nah, ternyata kemabruran itu tidak dilihat dari saat prosesinya, tetapi ending setelah dari pulang haji itu sendiri. Demikian pula dengan kita telah melaksanakan ibadah Ramadan. Selama Ramadan kita benar puasa sehari full 30 hari sempurna, sholat tarawih sempurna. Sekarang ke depan bagaimana? Setelah Ramadan ini bagaimana? Apakah dia masih menjaga ibadah-ibadahnya, atau begitu keluar dari bulan Ramadan sudah lalai dengan kewajiban-kewajibannya? Sholat 5 waktu aras-arasan, membaca Al-Quran enggan, sholat qiyamul lail jarang-jarang. Nah, ini nanti kita melihat setelah Ramadan ke depan. Karena apa? Antal sholat bid'ah ba'daha, ya, wa alamatu raddaha, ya, wa alamatu raddaha antal sholat bimaksiatin. Alamat ditolaknya, tanda-tanda ditolaknya, ciri-ciri ditolaknya ibadah yang kita lakukan adalah setelah kita melakukan itu kok terus kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tergantung kita nanti yang bisa mengoreksi, yang bisa menilai apakah ibadah saya selama Ramadan ini diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan hari ini telah berakhir. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taksirana. Ya Allah, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, terimalah amalan sholat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, tadarruk kami, dan amalan-amalan yang lain. Sempurnakan kekurangan-kekurangan dari kami, ya Allah.
Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau masih mempertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah, karena dengan ini kami bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan Engkau menerima amal ibadah kami selama ini ya Allah. Kekurangan kami Engkau sempurnakan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian, karena ini hari terakhir maka saya tidak melanjutkan kemarin kajian tentang sumpah. Jadi sedikit untuk merenungi apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini. Akhir kalam, wallahumma akhir ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.